Kamu mungkin berpikir kamu takut gagal, tapi sebenarnya yang kamu takutkan adalah dinilai orang lain. Bukan hasilnya, tapi komentar mereka. Kamu jadi ragu bukan karena nggak mampu, tapi karena takut dianggap salah. Kalau kamu pernah ngerasa kayak gini, tenang, kamu nggak sendirian. Dan di video ini, kita bakal bahas kenapa kamu selalu takut dinilai, dan kenapa itu diam-diam mengontrol hidup kamu. Coba kamu ingat kejadian sederhana yang sering kamu alami. Di tempat kerja, kamu punya ide sebenarnya bagus, tapi kamu tahan karena takut dianggap sok tahu. Akhirnya kamu diam, dan ide itu disampaikan orang lain. Dan kamu cuma bisa mikir, harusnya tadi gue ngomong. Atau kamu lagi di tongkrongan, semua orang ketawa, tapi kamu lebih banyak diam. Bukan karena nggak punya cerita, tapi karena kamu takut dibilang aneh atau nggak nyambung. Di media sosial juga sama, kamu mau posting sesuatu, tapi dihapus lagi. Takut dinilai, takut dikomentari. Padahal orang lain bahkan belum tentu peduli. Dan yang paling sering terjadi dalam keputusan hidup, kamu ingin ambil langkah, entah itu pindah kerja, memulai sesuatu, atau mengubah arah hidup. Tapi kamu tertahan karena satu pertanyaan. Nanti orang-orang bilang apa ya? Dan akhirnya, kamu menunda lagi dan lagi. Sampai suatu titik, kamu mulai merasa hidup kamu jalan di tempat. Bukan karena kamu nggak mampu, tapi karena kamu terlalu sibuk memikirkan penilaian orang lain. Yang lebih berat, kadang penilaian itu bahkan belum terjadi. Kamu hanya membayangkannya di kepala kamu sendiri. Dan anehnya, itu sudah cukup untuk membuat kamu berhenti. Kalau kita jujur, keinginan untuk diterima itu manusiawi. Kita ingin dianggap cukup, ingin dihargai, ingin tidak ditolak. Tapi masalahnya, kita sering menaruh kendali hidup kita di tangan orang lain. Kita menunggu persetujuan untuk jadi diri sendiri. Padahal itu tidak akan pernah datang secara penuh. Karena setiap orang punya standar yang berbeda. Hari ini kamu dianggap benar, besok kamu bisa dianggap salah. Hari ini kamu dipuji, besok kamu bisa dikritik. Kalau kamu menjadikan itu sebagai patokan, hidup kamu akan selalu goyah. Stoik melihat ini dengan sangat sederhana. Penilaian orang bukan milik kamu. Itu adalah hasil dari pikiran mereka, bukan dari nilai diri kamu. Jadi, ketika seseorang menilai kamu, sebenarnya itu lebih banyak menggambarkan mereka daripada kamu. Tapi kita sering terbalik. Kita menganggap penilaian mereka adalah kebenaran. Dan dari situ, kita mulai meragukan diri sendiri. Di titik itu, kamu sudah kehilangan satu hal penting. Kendali atas hidup kamu sendiri. Dan selama kamu masih bergantung pada validasi dari luar, kamu akan terus hidup dalam batasan. Stoik ngajarin satu hal yang sederhana, tapi jujur. Kamu tidak bisa mengontrol apa yang orang pikirkan tentang kamu. Dan lebih penting lagi, kamu juga tidak perlu. Coba jujur sama diri sendiri. Berapa banyak keputusan yang kamu ambil hanya karena takut dinilai orang lain? Milih kerja, takut dibilang gagal. Milih jalan hidup, takut dibandingkan. Bahkan, kadang kita menahan diri hanya karena takut dikomentari. Padahal, orang-orang itu belum tentu benar-benar peduli. Mereka hanya lewat, berkomentar, lalu lanjut dengan hidup mereka sendiri. Tapi kita menyimpannya, memikirkannya, membawanya berhari-hari. Dan disitulah kita lelah. Bukan karena hidupnya berat, tapi karena kita memberi ruang terlalu besar untuk suara dari luar. Stoik bilang, kalau kamu ingin hidup tenang, kamu harus mulai membedakan mana yang benar-benar milik kamu dan mana yang bukan. Omongan orang bukan milik kamu, itu milik mereka. Cara mereka melihat dunia, cara mereka menilai, cara mereka memahami sesuatu. Dan itu semua dibentuk dari pengalaman mereka sendiri, bukan dari kamu. Jadi, kenapa kamu harus memikulnya?
Bayangin ini, kamu lagi jalan di jalanan. Ada orang asing ngomong sesuatu tentang kamu. Mungkin dia salah paham. Mungkin dia cuma asal ngomong. Apakah itu benar-benar menggambarkan kamu? Belum tentu. Tapi kalau kamu bawa itu terus, dipikirin terus, itu jadi beban. Padahal itu bukan milik kamu. Masalahnya, kita sering menganggap omongan orang adalah kebenaran. Padahal itu cuma perspektif. Dan perspektif bisa salah. Stoik ngajarin, nilai diri kamu bukan dari suara luar, tapi dari dalam. Dari bagaimana kamu bersikap, bagaimana kamu mengambil keputusan, dan bagaimana kamu menjalani hidup. Itu yang bisa kamu kontrol, bukan apa yang orang katakan. Karena kalau kamu terus mengejar validasi, kamu tidak akan pernah selesai. Hari ini kamu menyenangkan satu orang. Besok akan ada orang lain yang tetap tidak suka. Dan itu akan terus berulang sampai kamu capek sendiri. Makanya, hidup jadi berat karena kamu menggantungkan ketenangan kamu pada sesuatu yang tidak stabil, yaitu pendapat orang lain. Padahal itu berubah-ubah. Hari ini mereka suka, besok belum tentu. Jadi, kalau kamu bergantung di sana, kamu juga akan ikut goyah. Coba lihat kehidupan sehari-hari kamu. Berapa banyak energi yang kamu habiskan untuk memikirkan hal seperti ini? Tadi saya ngomong salah nggak ya? Dia tersinggung nggak ya? Orang lain mikir apa ya tentang saya? Kalau terus seperti itu, kamu akan hidup di dalam kepala orang lain, bukan di hidup kamu sendiri. Dan itu melelahkan. Stoik tidak mengajarkan kita untuk jadi orang yang tidak peduli, tapi untuk jadi orang yang tahu apa yang pantas dipedulikan. Ada perbedaan besar di situ. Kamu tetap bisa mendengar, tapi tidak harus menyerap semuanya. Kamu tetap bisa menerima kritik, tapi tidak harus menghancurkan diri sendiri. Kamu tetap bisa belajar dari orang lain tanpa kehilangan arah kamu sendiri. Itu yang namanya kendali diri. Bukan menutup diri, tapi memilih apa yang masuk. Bayangin ini, pikiran kamu seperti rumah. Setiap omongan orang adalah tamu. Kamu tidak bisa mengontrol siapa yang datang, tapi kamu bisa memilih siapa yang kamu persilahkan masuk, dan siapa yang kamu biarkan lewat begitu saja. Kalau semua kamu izinkan masuk, rumah kamu akan penuh, berisik, dan berantakan. Tapi kalau kamu selektif, rumah kamu akan tetap tenang. Begitu juga dengan pikiran kamu. Tidak semua omongan orang layak kamu simpan. Tidak semua penilaian layak kamu pikirkan. Dan tidak semua kritik harus kamu jadikan beban. Jadi mulai sekarang, setiap kali kamu kepikiran tentang omongan orang, tanya ke diri kamu sendiri. Ini benar-benar penting gak? Ini membantu saya atau justru melemahkan saya? Kalau tidak, lepaskan. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu memilih untuk menjaga ketenangan kamu sendiri. Karena pada akhirnya, kamu tidak hidup untuk memenuhi ekspektasi semua orang. Kamu hidup untuk menjalani hidup kamu sendiri. Dan orang yang tepat akan mengerti kamu tanpa perlu kamu jelaskan berlebihan. Yang tidak, biarkan saja. Karena kamu tidak bisa mengontrol itu. Dan kamu juga tidak perlu. Yang perlu kamu jaga adalah diri kamu sendiri, pikiran kamu, dan arah hidup kamu. Dan ketika kamu mulai memahami ini, hidup terasa lebih ringan. Bukan karena omongan orang berhenti, tapi karena kamu tidak lagi memberi mereka kendali atas hidup kamu. Kalau kamu merasa ini relate, subscribe, karena di sini kita belajar pelan-pelan untuk lebih tenang dan lebih kuat menjalani hidup.